Pemirsa, kasus penipuan dengan modus investasi terus berulang kali terjadi dan merugikan masyarakat. Modus para pelaku investasi bodong meski terus berubah, namun pada intinya menawarkan keuntungan menggiurkan, namun ternyata bodong alias palsu. Seperti apa saja modusnya? Berikut penelusuran tim Delik RCTI. Praktik penipuan dengan tawaran investasi palsu atau bodong masih terus memakan korban. Para pelaku seringkali menawarkan keuntungan besar dengan modal yang sedikit dan waktu yang cepat. Sepanjang periode Desember 2021 hingga Januari 2022, marak laporan korban investasi palsu. Puluhan korban investasi palsu di Tuban, Jawa Timur berbondong-bondong mendatangi kantor polisi. Para korban mengaku tidak ada itikat baik dari penyelenggara atau reseller investasi yang merupakan pasangan kekasih Raffi dan Fauzia. Para korban umumnya menggelontorkan uang untuk berinvestasi di program InvestYou dengan nominal di atas 10 juta rupiah. Mereka tergiur dengan iming-iming keuntungan 40 hingga 50% dalam waktu 2 minggu. Kalau mbaknya sendiri dia kena 15 ya? 16,8. Sedangkan Andika berapa nih? Kurang lebih 40 juta. 40 juta. Kalau saya sendiri 13 juta. Di Treskrimsus Polda Jawa Tengah bongkar penipuan berkedok arisan online di Kabupaten Demak dan Kota Semarang, Jawa Tengah. 2 orang wanita masing-masing sebagai owner dan bandar arisan berhasil ditangkap. Selama 2 tahun beraksi, pelaku berhasil menggalang dana ratusan peserta arisan dengan keuntungan hingga 4 miliar rupiah. Ada yang cuma arisan 10 juta, 20 juta yang baru-baru ini, 5 bulanan dan banyak yang kabur akhirnya kayak gini. Tapi arisan di aku kan nggak pernah ada yang mulus. Setelah dapat kabur, bandel, harus nalar. Tapi semua member ada yang mau tahu. Investasi palsu sudah berlangsung lama. Modusnya pun nyaris sama. Para pelaku umumnya menjerat korban dengan beragam penawaran keuntungan yang fantastis. Pengamat ekonomi Peter Abdullah menyarankan agar masyarakat lebih waspada terhadap beragam bentuk penawaran investasi. Salah satunya investasi yang menawarkan keuntungan besar dan cepat. Kalau suatu investasi sudah menawarkan keuntungan yang sangat tinggi, sangat mudah, nah itu udah harus dicurigain. Itu kemungkinan besar bodong. Jadi kalau ada sekarang ini investasi yang ditawarkan misalnya memberikan bunga 70%, 80% atau bahkan 100%, nah itu udahlah. Nggak usah capek-capek kita, nggak usah percaya. Di tengah terpuruknya ekonomi akibat pandemi, sebagian masyarakat memilih jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Peluang ini juga dimanfaatkan para pelaku yang juga memanfaatkan pandemi untuk mengeruk keuntungan. Menjual isu pandemi dengan berbisnis investasi alat kesehatan ternyata menjaring ratusan korban.